Hari ini yang punya bisnis apa ya, Shopee affiliate pasti lagi seneng nih, lagi pada gajian. Ya, zaman sekarang tuh wajib banget ya punya bisnis sambilan punya penghasilan tambahan. Dan pastikan bisnisnya itu online. Ya karena online enaknya bisa dikerjakan sambilan, dan ke depan tuh semua ya pasti akan mengarah ke online sana. Ya, yang mau tanya aja lah, nanti nyantai aja ini. Banyakin tanya jawab aja. Nge-live kalau nggak ada interaksi ya percuma, ngapain nge-live ya. Saya di YouTube tuh kalau nge-live malah tak puterin video. Males ya, soalnya interaksinya dikit. Nanti mau saya kasih tips biar gimana sih cepet gajian buat para pelaku Shopee affiliate nih. Ini berlaku buat newbie ataupun yang udah punya database atau misal punya follower gede. Saya kadang ada yang punya follower gede tapi bingung juga bisnis affiliate Shopee itu gimana kontennya. Jawab pertanyaan dari Beniko Priyo. Bang, kalau iklan wajib pakai landing page kah? Kalau iklan nggak harus ya, bisa diarahkan ke sosial media, ke WhatsApp. Lagian bikin landing page juga gampang sekarang. Nah, saran saya itu malah dibikin kayak link di bio itu loh. Jadi kayak milkshake. Tak tunjukkan di layar aja ya harusnya. Jadi nanti kalau teman-teman punya kontak, punya apa, jadiin satu di sini. Nah, ini yang saya pakai kalau buat ngarahkan audiens dari TikTok keluar. Ini aman kok. Sampai sekarang tuh masih boleh ya kita menampilkan link di apa ya, mengarahkan audiens ke link di bio. Nah, kalau mau ngiklan juga bisa diarahin ke sini. Itu aplikasinya namanya Milkshake dari Speyo. Bang, butuh berapa lama jadi afiliator kayak Abang? Kalau di TikTok cepet loh, bisa sehari doang bisa jadi afiliator loh. Caranya kalian bikin 2 akun. Yang akun pertama itu buat daftar di TikTok Shop. Terus untuk akun yang pengen buat affiliate itu nanti tinggal dihubungkan aja. Otomatis nanti bisa langsung nge-live sama bisa aktif fitur keranjangnya. Jadi enak. Kalau di TikTok gampang, kalau di Shopee kan itu ada prosesnya, itu biasanya 3 hari. Jadi daftar, nanti untuk proses diterimanya itu sekitar 3 harian. Ini tak tunjukkan ya. Kalau iklan di TikTok, ini kayaknya masih bisa dipromosikan ini. Promosi, lebih banyak kunjungan situs web. Nah, untuk URL-nya ini bebas ya. Yang penting tuh bisa aman. Jadi nggak ngarahkan ke situs yang terlarang, situs judi kayak situs pornografi dan macam-macam lah itulah. Itu mau diarahin ke WA, saya belum pernah nyoba ya. Kapan-kapan saya nyoba pakai WA. Ini kan call action-nya macam-macam, ada hubungi kami. Jadi ini bisa diarahkan ke link WA, bisa ini. Ini bisa ke website, bisa pesan sekarang nih, macam-macam nih, unduh. Nah, saya tuh pernah ngiklan untuk aplikasi ya. Itu tak arahkan ke unduh ini. Terus saya arahkan linknya ke aplikasi di Play Store. Sekarang ngiklan di handphone pun udah cukup ya, udah terbantu banget sekarang. Bentar ya, cerita dikit ya tentang Shopee Affiliate. Buat teman-teman yang mau belajar seputar Shopee Affiliate, itu bisa langsung ke channel saya, Yandri Tiluwayono, silahkan dicari. Nah, ini itu tampilan laporan klik. Jadi kalau kita udah nge-share link, itu nanti pasti ada yang, ya harapannya ada yang klik ya. Dan itu kalau di Shopee itu kalau kita custom link, itu bisa menambahkan tag. Ya, tag ini tujuannya biar tahu dari mana sumber klik yang kita dapat. Jadi kalau kalian ya misal udah join Shopee Affiliate, terus kalian udah mulai share link, nah itu kalian gimana cara taunya sumbernya klik dari mana, itu harus dikasih tag. Nah, ini udah saya kasih tanda, yaitu tagnya itu dari Reels Facebook. Nah, ini dari beberapa percobaan ya, saya udah coba share di blog, di WA, di Telegram, terus bikin Instagram publik itu dan macam-macam. Nah, itu paling efektif yang udah saya coba tuh Reels Facebook. Nah, kenapa? Kalau di Reels Facebook, tahu sendiri ya, algoritma Reels itu konten kita didistribusikan ke banyak audiens. Jadi nggak cuma sekedar didistribusikan ke follower, itu nanti bisa disebarkan ke banyak pengguna. Seperti itu. Jadi kalian nggak harus punya banyak follower, udah bisa langsung dapat view banyak. Nanti saya tunjukkan ya untuk beberapa view-nya. Tinggal kalian konsisten aja posting, itu udah langsung dapat banyak klik. Itu kuncinya. Kalian pasti sering kalau buka Facebook, terus apa ya, sering lihat di Reels lah. Itu sering ada orang yang ngasih link
belinya di sini kayak gitu. Nah itu biasanya dari Shopee Affiliate itu pelakunya. Ya kadang videonya itu nggak nyambung ya, nggak ada hubungannya sama jualan, tapi di situ banyak pada dimanfaatin buat share link. Tapi kalau yang pakai model kayak gitu ya, model istilahnya clickbait, itu kurang efektif. Ya, jadi ada yang heran, loh saya viewernya udah ratusan ribu tapi kok nggak ada order sama sekali. Nah itu karena pakai clickbait. Misal videonya kucing, produknya nggak nyambung. Produknya misal yang diiklanin tentang masker, nah gitu kan nggak nyambung. Biasanya nggak jadi transaksi. Kalau saya setiap nge-share reels itu pasti berhubungan sama produknya. Oke, sebagai contoh kayak gini ya. Ini untuk reels yang di Facebook. Karena kalau reels di Instagram sekarang udah mulai menurun ya, nggak begitu bagus sekarang. Oke, ini namanya Creator Studio. Jadi kalau sekarang kalau kalian pengen apa ya, bikin posting terjadwal di fanpage, itu bisa pakai ini Creator Studio. Ini tersedia gratis dari Facebooknya. Tinggal buka alamatnya ini ya, business.facebook.com. Nah itu kalian bisa pakai fanpage kayak gini buat nge-share link affiliate. Ini mau buat kalian nge-share jualan juga bisa, nggak masalah, sama aja. Terus ini saya tunjukkan untuk reels yang udah saya share buat promosi Shopee Affiliate. Nih ya, yang udah saya terbitkan. Nih kita TikTok mah bahasnya Shopee, Facebook. Nggak apa-apa, manfaatin platform. Soalnya TikTok tuh platform terbuka kok, kayak gitu. Ini ya, ini uploadnya udah diterbitkan. Ya ini berarti belum lama ini. Nah ini saya punya fanpage banyak, hampir berapa ya? Udah kalau yang aktif sih sekitar 5. Yang bahas resep, bahas dapur, bahas tentang apa ya yang viral-viral, nanti biar bisa dicampur-campur ya. Nah di sini di enaknya pakai reels itu di hashtag tuh bisa dikasih link seperti ini. Sebagai contoh ya, dilihat dulu ya. Nih. Nah, jadi nanti kalau ada yang lihat reel kita itu bisa langsung diklik. Ini tak geser dulu. Nah, nih kayak gini. Ini linknya bisa diklik. Tapi ini nggak berlaku untuk yang pakai handphone iPhone ya. iPhone tuh nggak bisa diklik ininya. Nggak tahu itu tiap handphone tuh beda. Tapi kalau Android aman, bisa diklik seperti tadi. Ya makanya untuk tingkat konversinya juga bagus kalau kita share di situ pakai reel. Nih ya kalian bisa lihat ini video tuh rata-rata nggak ada yang di bawah 100, jarang banget di bawah 100. Nih rata-rata viewnya 400, 406. Kalau kalian tahu ya, fanpage-nya itu baru satu orang yang nge-like. Kayak yang beberapa akun fanpage itu cuma satu doang. Misal saya tampilkan semua aja lah. Kayak yang dapur bersih ini followernya dikit banget, tapi bisa ngasilin klik banyak. Nah ini contohnya kayak yang di resep ini masih baru, ini juga dapur bersih ini juga masih baru. View-nya rata-rata gede ini. Ini baru upload tanggal 14 ya, paling jelek-jeleknya kayak gini lah. Tapi jarang banget yang view-nya itu di bawah, nggak sampai 0 gitu loh. Kalau di TikTok tuh parah banget. Saya tuh bikin TikTok yang gagal tuh juga ada. Jadi bikin akun publik yang isinya jualan buat promosi affiliate kayak gini, view-nya dikit banget, ada yang 00 terus sama 1 itu. Kalau reels ini walaupun uploadan lama tetap naik. Kelebihannya itu. Jadi saya pantau ini bisa nambah-nambah terus. Kemarin tuh ada yang FYP itu bahas kucing. Nah ini sampai 58.000, bayangin. Ini mantap banget nih. Terus ini jualannya kebetulan pas. Jadi ternyata ada yang jual. Jadi jualannya itu produk ini topi kucing. Ada aja yang bikin ya. Ini FYP banget ini. FYP di reel Facebook maksudnya. Ini kalau diklik larinya ke Shopee. Seller yang jualan topi kucing kayak gini. Ternyata juga ada yang beli gitu loh buat anabulnya. Ya karena FYP ya, kita jangkau banyak orang kayak gitu. Oke, jadi saran saya nih buat teman-teman yang baru terjun di Shopee Affiliate, udah langsung main reels Facebook aja, itu udah paling cepat. Ya kalian bisa jalankan keduanya ya. Kalian bisa bikin akun Instagram sekaligus bikin Facebooknya. Jadi nanti satu konten itu bisa diupload ke dua platform ini. Reels Reels TikTok, atau nanti bisa jadi feed video juga bisa. Terus kalian di Facebook, dan bisa dihubungkan ya kalau sekarang itu.
Jadi misal kalian posting foto itu bisa diposting ke kedua ini, tinggal dihubungkan. Jadi rata-rata saya hubungkan semua kalau yang ini. Dari Irfan Mulyadi, Bang jual skincare biar ada yang beli, gimana settingannya ya? Nggak ada settingan khusus sih, yang penting rajin konten, terus banyak ngasih edukasi, terus sampaikan apa solusi yang bisa dikasih. Terus kalau di TikTok ya mainnya ya, kalau skincare usahakan cari influencer yang mereka mau nyoba. Dari anak muda milenial, contoh Bang res Facebook, tadi udah tak contohin ya. Dari New Cahya, baik Bang promosin produk saya dong di affiliate TikTok, udah saya kasih komisi tiap produk. Langsung kirim undangan aja. Produknya apa aja ini? Boleh. Saya juga ada produk kesehatan, produk sepeda juga ada. Ada treasure box. Ini apa ini? Send treasure box to your life to view and attract more follower. Dari New Cahya, baik. Bang untuk TikTok Shop video sekarang nggak boleh statis ya? Apakah nanti kena ban? TikTok Shop video nggak boleh statis. Kalau pas nge-live iya. Kalau nge-live nggak ada pergerakan, nggak ada suara, terus dari cuma hasil rekaman tuh biasanya kena pelanggaran. Tapi kemarin nyatanya ada yang nge-live pakai rekaman laptop masih aman sih. Tapi aturannya nggak boleh sebenarnya. Untuk video ambil dari mana Om buat reels? Saya ngambilnya langsung dari Shopee, jadi aman. Atau ngambil video dari AliExpress atau yang impor-impor tuh kan ada video Cina. Itu cek di channel saya udah ada itu untuk dapat ngambil cara ngambil video itu ada di playlist saya nih yang tentang Shopee Affiliate. Dari MRA, pakai tools apaan Bang? Saya pakai tools namanya ManyPage. Di ini kalau di profil saya itu buka yang ini. Tools yang saya pakai buat konten, buat repost dari scrap dari TikTok, kadang ngambil dari Instagram untuk diposting ke fanpage. Ini toolnya udah paling enak yang saya pakai ini. Nah, nanti pakai ini namanya ini tools Shopee Affiliate to Facebook nih. Jadi ini fungsinya buat membantu kita repost konten. Terus tools kedua pakai Creator Studio ya, nih pakai ini. Oke lanjut ya. Kalau enggak cek di kalau video reel saya juga nyediain sih. Nah, Mixik tadi di Telegram itu saya udah bikinin grup. Jadi video-video yang saya dapat itu tak post di situ. Kumpulan video produk affiliate ini ya, silahkan diklik. Kalian klik link bio saya itu. Dari Om Tanjung Pangkas Rambut, Book with 3 Bang, saya buat TikTok mau jualan buku malah videonya 0 viewer, terus bikin terus. Untuk affiliate TikTok kenapa masih susah ya? Affiliate TikTok tuh kuncinya kalau di awal harus rutin konten dulu. Apalagi kalau enaknya gini ya, kalau akun baru itu langsung diajar aja, langsung dipakai buat posting akun yang banyak. Nah ini contoh yang pakai YouTube. Jadi saya promosi link affiliate itu pakai YouTube juga. Sekarang kalau mau kepoin boleh, di subscribe juga boleh. Coba ya yang main affiliate TikTok itu saran saya bikin video sendiri, jangan repost dulu. Misal kalian pengen repost ya, misal ngambil video Cina kayak gini nih. Nah itu kalian silahkan diedit. Editnya pakai CapCut aja. Diedit depan dikasih frame atau dipotong atau dikasih filter, terserah. Yang penting diedit. Jangan langsung mentah ya, kalian download terus upload lagi, itu bakalan view-nya jelek. Nih tak tunjukin akun saya yang gagal nih. Gara-gara nggak begitu ini. View-nya jelek banget. Ini contoh video mentah yang langsung diupload gitu aja, view-nya dikit banget teman, 1 2 3 1 2 3. Ini padahal ini uploadnya udah lama, udah seminggu yang lalu kayak gitu. Ini kayaknya akunnya gagal ya, jadi rencana mau saya buat akun baru aja. Kadang gitu sih, ada akun tuh ya untung-untungan lah ya, kayak kita beli rumah, kadang ada yang rumahnya bikin sial, ada yang bikin beruntung kayak gitu. Ini feng shui-nya jelek ini. Terus yang Book with 3 ini sesekali juga nge-live ya, harus berani nge-live. Jadi setelah posting video diajar live, nanti pasti bagus view-nya. Bang ini lagi live beneran, saya baru join. Iya live beneran, ini asli. Sekarang jam 22.47. Nah asli kan. Ayo Bang produk buku siap kirim sampel. Siap. Saya buku masih bingung reviewnya gimana ini. Subscribe channel utama saya tuh kalau mau bahas tentang TikTok tuh yang Iandri channel. Ini udah setara, tutorialnya udah setara kelas berbayar. Ya cuma agak kurang rapi ya. Kalian tinggal pilih aja sih di playlist ini.
mana yang sekiranya butuhkan, tinggal dilihat aja. Nih dari awal bikin akun TikTok sampai posting. Ya mungkin ada beberapa update ya, soalnya TikTok cepet banget. Bang, aku udah affiliate, cuma mau cek produk saya udah aku pilih untuk affiliate, lihatnya di mana ya. Kalau di TikTok masuknya ke sini. Nanti masuknya ke sini ya, pesanan afiliasi. Tak geser dulu nih. Ini masuknya ke pesanan afiliasi ini. Jadi masuk ke seller center dulu. Terus pilih yang nih, promosi afiliasi yang di atas nih. Nah, nanti munculnya di sini. Bang, aku udah rajin LKS teman lewat beranda sampai jari keriting, tapi sekali kita nggak LKS sepi. Kalau saya malah nggak pakai LKS ya. Soalnya kalau LKS nanti follower kita itu jadi ngacak. Jadi kalau saya asal LKS ya, misalkan saya seneng konten bisnis sama video saya itu di profil saya tentang bisnis. Nah itu kalau LKS nanti bubar followernya. Nanti yang masuk bocil-bocil itu nggak guna. Makanya saya hindari LKS kayak gitu. Kalau misal nge-like kayak gitu. Kalau misal nge-like komen itu cari yang satu tema biasanya saya. Jadi nyarinya yang bahas tentang bisnis kayak gitu. Makanya follower di TRI Kusuma. Ini live streaming desktop bang. Ya ini saya pakai live studio. Ini kalau pengen nonton ya tak tunjukin lah. Oh ini tak pakai ini aja lah, screen capture ya. Jadi enak banget, menunya itu udah lengkap sekarang. Bisa nampilin layar handphone, layar ini. Nih nge-live-nya itu pakai ini saya. Namanya TikTok Live Studio. Seru nih. Sekarang fiturnya udah lengkap banget. Oh ya saya nggak perlu baca di handphone berarti ya. Ngapain ya? Dari Trikusuma, Bang afiliasi Niaga Hoster. Iya saya affiliate Niaga Hoster juga, pernah di endorse juga. Dulu pernah dapat satu website gratis, tapi nggak saya perpanjang karena saya daftarin AdSense nggak bisa. Dari Virasop, sering-seringin live bang, saya semangat banget kalau Bang Yandri jelasin. Oh ya, ya semoga akun saya selamat. Soalnya agak ngeri-ngeri sedap ya kalau nampilin kayak gini tuh. Padahal ini edukasi, ini penting ya. Bang, bahas Shopee Affiliate yang komisi per Oktober cuma 1%. Ya, untuk komisi terbaru ya sekarang kalau ada orang yang belanja produk yang selain kita promosikan itu dapatnya cuma 1%. Tapi ini udah diprediksi dari dulu ya, kalau dari beberapa tempat ya program affiliate itu ya rata-rata segini 1%. Kalau mau gede ya udah pakai ini. Wah ada Imam Ismail ini yang punya marketing Timur Tengah ini. Saya pakai ini TikTok Live Studio, dicoba aja Bang Imam. Jadi kalau pas nge-live, ini tak tunjukin ya. Ini. Nah, pilih yang Live Studio nih. Ini yang paling pojok kanan. Nih ada namanya Live Studio. Itu download dulu. Tutorial banyak di YouTube. Di YouTube saya juga udah pernah tak bahas. Ya otomatis di besok mulai Oktober penghasilannya mulai menurun drastis nih. Yang dulu kalau ada orang ya, misal kita promosi link affiliate produk A. Tapi orang itu gak jadi beli, dia malah beli produk C dari toko lain, nah itu kita cuma dapat 1%. Kalau dulu kan masih tetap ya komisinya seperti kita beli produk yang sama, tapi sekarang nggak berlaku. Dari Imam Ismail Live Studio bukannya buat gamers bang, di saya tulisannya buat gamers. Iya betul, ini emang buat gamers sebenarnya, tapi sekarang udah ada temanya loh. Ini ya sekarang udah kita bisa nambahkan, ada yang ini kategorinya edukasi udah ada, tenang aja. Dan saya udah tanya ke kreator yang lain ya, mereka pakai kayak gini juga nggak masalah. Saya awal-awal dulu juga ngegame ya, ngegame terus sambil bahas bisnis kayak gitu. Kayak Ustadz siapa itu, Ustadz gaming tuh, wah itu saya modelnya kayak gitu. Enaknya pakai Live Studio juga bisa jualan ini. Majelis cara biar view naik gimana bang, soalnya tapi pas pakai video 0 view. Ya itu diulang aja polanya. Kalau udah ketemu video yang ramai, coba bikin kontennya sama. Tapi nanti pasti akan bosan ya. Lama-lama kalau kontennya gitu-gitu terus sepi juga. Intinya konsisten dulu ya. Kalau main sosmed tuh jangan terlalu baper sama jumlah view, jumlah like, jumlah follower kayak gitu. Pokoknya konten terus. Saya tuh misal ya habis kena pelanggaran, misal kemarin kena violation ini, itu kan drop ini 2 video ini, kena shadow ban istilah kata orang tuh. Ya udah saya rajin konten terus aja. Kadang kalau nggak sempet ya pakai yang video slide kayak gini. Ya udah pokoknya asal konten terus.
Ini biasanya kena pelanggaran itu malah kalau pas video endorse ini. Dulu bahas WA tuh pernah kena 2 kali saya. Gara-gara nampilin kode QR. Saya pernah beberapa kali tuh ada yang nampilin kode QR aman, tapi kok saya nggak aman. Kadang kurang fair TikToknya. Bang, cara biar view naik gimana? Tadi udah ya. Dari Color Blue. Terus kenapa ya Bang suka lebih banyak daripada pengikut? Itu berarti LKS kan masih suka heran. Iya. Ini juga diperhatikan ya TikTok tuh antara jumlah follower, jumlah like, jumlah komen. Kalau nggak wajar itu nanti biasanya malah videonya diturunkan. Ya kemarin ada juga kena pelanggaran. Jadi videonya itu naik secara kurang wajar. Padahal itu karena FYP ya. Jadi yang awalnya sepi langsung FYP sampai ratusan ribu, itu malah kena pelanggaran. Tadi ada yang komen di TikTok saya itu. Nggak tahu, TikTok tuh kadang kayak gitu ya, terlalu curigaan sama akunnya itu. Padahal kan emang beneran FYP. Kalau pertumbuhannya terlalu cepat itu kena. Saya dulu pernah beli juga follower TikTok itu. Nah itu sama TikToknya dibantai satu-satu ininya, followernya. Padahal itu belinya secara bertahap ya. Misal 1000 follower disuntik 100. Tapi setelah itu dibabat perlahan sama TikToknya, hampir balik lagi ke follower yang awal. Nah makanya saran saya nggak rekomen. Ya memang ada yang testimoni, ada yang bilang, oh saya beli follower ramai kok. Ya itu tunggu waktu aja. Itu masih beruntung aja kalau masih selamat kayak gitu. FYP saya jadi sepeda sekarang. Tadi follow teman saya yang hobi sepedaan. Nah itulah kecanggihannya TikTok ya. Ini ya, perlu dicek kesehatan mama di rumah. Kalau kurang nafsu makan, terus lemes, nah itu biasanya karena nonton berita. Gara-gara Leslar nih. Apalagi yang Leslar garis keras. Aku mulai sepi video TikTok, ya nggak masalah, udah ajar-ajar aja. Gara-gara apa ya Bang, harus ganti konten lagi? Ya, saran saya coba dirubah dulu kontennya. Terus sekarang kalau mau nggak mau ya nge-live kayak gini. Ini video saya nih yang terakhir upload tadi cuma 141 ini. Coba nanti setelah live kenceng nggak? Soalnya kalau konten tuh ya nggak usah peduliin view. Soalnya kita nggak bisa prediksi konten mana yang bakalan rame. Dari Bubu Butam, Bang tips jualan affiliate biar laris gimana ya? Saran saya rajin nge-share di Reels. Nah itu paling ampuh kalau sekarang. Jadi itu tips buat ya nggak punya follower banyak. Nah sekarang ada fitur shopnya ini ya, cukup mengganggu, mengancam keberadaan afiliator. Nah tapi kalau kalian mau rajin konten itu sebenarnya video kalian bisa masuk sini. Coba live saya bisa masuk nggak ini kira-kira? Harusnya untuk yang video tas bisa masuk. Nah ini contoh ya. Ini masnya ini bikin konten bisa masuk juga. Nih dia masuk di fitur shop. Makanya bikin konten VT juga perlu. Buat yang main affiliate TikTok nih. Dari Ayif, gimana sih cara main affiliate TikTok? Udah terdaftar di TikTok Shop tapi bingung mulainya. Setelah daftar ya udah tinggal bikin konten-konten aja. Nanti pas mau diposting tinggal disematkan aja video produknya. Ini setiap saya konten tuh pasti tak selipin produk ini. Nah kayak gini ya. Tapi sekarang saya cari aman untuk produk yang saya sematkan tuh produk yang kelihatan di kamera. Saya kemarin kayaknya ada pelanggaran tuh karena nggak nampilin produknya. Nah ini ada produknya juga. Ini produknya nggak kelihatan sih, tapi yang lampu-lampu efek itu pakai bardi. Kayak gitu, tinggal rajin konten aja, sematkan produk udah itu nanti tinggal ditunggu aja. Ini saya udah jarang banget nih bikin video review kayak gini. Tapi tetap masih masuk komisinya. Nih ya misal ya. Hari ini udah masuk berapa ini? Ini udah 1,4 nih. Lumayan kan? Cuma bikin video-video edukasi simple, terus tinggal disematkan kayak gitu. Kalian nggak harus jadi pinter-pinter banget kok, nggak harus kayak Mastah dan segala macam. Tinggal ngasih apa ya, kasih tips dan trik, pokoknya menyampaikan apa yang kalian pelajari atau yang kalian dapat gitu aja. Misal kayak kalian tukang inilah, misal kalian tukang listrik, tukang bangunan itu. Udah kalian bikin konten edukasi kayak cara milih bata yang benar, bata yang bagus, apa perbedaan bata biasa sama bata tanah kayak gitu. Terus ngasih tutorial cara masang steker di tembok, itu kan udah jadi konten, itu udah bagus banget. Di YouTube itu ya kayak gitu view-nya banyak loh.
Nah, mumpung ya TikTok itu sekarang lagi boosting kreator edukasi. Misal ini ya, listrik misalnya. Nah, ini pinter banget nih. Ngasih edukasi tentang listrik. Nah, ini mungkin masnya tukang listrik juga. Ini view-nya gede-gede pastinya. Nah, dia untuk ini ternyata promosi YouTube-nya. Tapi belum main TikTok Shop nih kayaknya. Nah, sayangnya gini loh, orang tuh pada kalau kalau jualan sih nggak nyambung tuh loh kadang. Coba masnya jualan kayak alat, misal alat buat tes kabel, itu kan cocok, ini kan temanya listrik ya. Jualan kabel kayak jualan apa itu kan nyambung nih. Ini kalau konten usahakan juga konsisten, bahas satu tema, jangan loncat-loncat. Tapi misal untuk di awal nggak apa-apa sih, pindah-pindah dulu temanya, nanti cari mana yang paling rame diseriusin kayak gitu. Bikin reel aja, bikin reel Facebook tuh paling cepet. Itu nggak harus follower banyak, nggak harus apa ya, nggak harus rajin-rajin banget bisa. Ini tadi saya nggak berani nampilin lagi kena violation soalnya. Lain kali bahas SEO bang, boleh. Tapi saya nggak main website ya. SEO tuh saya pakai di marketplace sama di kayak bikin YouTube. Nah itu pakai SEO saya. Tapi SEO itu ilmu dasar ya. Jadi kalau kalian jadi digital marketer, ilmu SEO itu harus tahu lah. Itu basic kepake di mana-mana. Mau di sosial media, mau di website itu kepake semua. Bersihnya berapa? Itu dapat berapa tadi ya? Ntar ya. Macam-macam ya, komisinya ada yang 10%, ada yang cuma 8% kayak gitu. Ini paling sekitar 100 ribuan lah kalau sejuta gini tuh. Misal untuk ini ya, misal untuk tas itu dapatnya nggak apa-apa, kita buka dashboard di sini. Nggak tahu kena violation apa enggak ntar. Masuk kucing-kucingan sama TikTok terus ya. Ngecek ininya mana sih ya, komisi kayaknya nih. Nah, untuk tas ini dapatnya 10%. Jadi satu penjualan itu 8.900. Oh, berarti ya rata-rata 10%. Berarti ini dapat 130.000 tadi ya. Ya, hari ini 140.000 lah, lumayan. Ini nggak niat loh, padahal saya cuman bikin satu video ini doang. Lumayan kan? Ini udah saya share nih tips bikin video kayak gini nih. Coba ini masih nomor 1 enggak ya? Misal tas selempang pria. Itu cuma modal SEO lagi. Ya sama kayak tadi ya. Dan sekarang jadi penjualan nomor 1 kayaknya. Oh, udah turun. Dulu tuh nomor peringkat 1 ini, tapi sekarang udah turun. Ya, masih nomor 1. Nih video saya nih. Ini video saya nomor 1 nih. Jadi trafficnya rata-rata dari sini punya saya. Ini nggak di endorse ya, saya nggak dapat sampel. Ini saya beli sendiri, cuma pakai sendiri. Jadi nggak minta mode gratisan. Saya minta gratisan itu effortnya kurang. Kalau beli sendiri kan udah ngeluarin duit ya, mau nggak mau harus laku. Nah gimana nih? Tapi ini udah balik 5 kali lipat, 10 kali lipat sekarang. Dari Ayif. Berarti upload barangnya dulu di shop ya, baru linknya disematkan pas upload VT. Nggak perlu. Jadi kita tuh kalau jadi affiliate itu tinggal menyematkan produknya aja, nggak perlu ditambahkan ke etalase. Dan kita nggak perlu ngupload. Kalau ngupload itu buat yang jualan aja. Jadi produknya itu yang dimaksud etalase itu yang di sini. Jadi kalau mau nambahkan produk kayak gini ya. Misalnya videonya mau tak upload nih. Tinggal klik berikutnya. Terus tambah tautan. Oh, ini belum dikasih musik. Kalau belum kasih musik nggak bisa. Nah, untuk musiknya cari yang bebas copyright. Pilih yang suara komersil nih. Oke, kalau udah tambahin musik biasanya udah bisa ini. Soalnya ini jawab pertanyaan dan dianggap uploadan lah istilah kalau jawab pertanyaan tuh. Nah, sekarang udah bisa nambahkan produk. Jadi pilih yang ini ya, tambahkan tautan. Tinggal diklik, terus pilih yang produk. Nah, misal saya mau promosi produk apa ya? Tadi yang saya pakai TWS-nya yang ini, klik tambah. Atau kalau ini kan udah masukin ke etalase. Kalau belum, tinggal klik yang ini. Tambah lebih banyak produk. Yang di bawah ketutup nggak ya? Nggak ya. Terus pilih yang afiliasi. Nah gitu. Terus tinggal dicari produknya apa ya, tinggal dicari aja di sini. Misal tadi TWS Lenovo gitu ya. Sebenarnya produknya nggak harus tampil, nggak apa-apa. Jadi kalian nggak harus punya produknya pun nggak masalah. Tinggal disematkan aja. Misal nih klik tambah.
terus klik tambah lagi. Udah, nanti di video akan muncul keranjang kuningnya seperti ini, tinggal diposting, udah selesai, simple kok. Yang penting kalau udah daftar TikTok Shop tadi ya, udah muncul keranjangnya, udah berarti udah bisa untuk itu, udah bisa langsung jualan affiliate. Yang penting udah muncul fiturnya ini. Kalau Shopee kan sebar link aja, ambil link di Shopee. Ya, kalau di Shopee nyebar link. Saya di Shopee juga main pakai ini. Jadi saya arahkan ke sini. Terus linknya saya taruh di mini website. Saya pakai aplikasi Milkshake namanya. Aplikasi Milkshake itu di mana tadi ya? Nih kayak gini. Ini buat nampilin link-link. Ini bikinnya gratis. Pakai aplikasi di TikTok. Ntar link ini taruh di profil di bio. Tapi untuk naruh profil kalian harus ubah dulu ke akun bisnis. Terus followernya minimal 1000, nanti baru bisa. Jadi biasa taruhkan ke sini. Kalau memang produknya nggak ada di TikTok ya. Jadi main affiliate keduanya, enak kan? Ini untuk kelas digitalnya, ini untuk produknya ini tak taruh link-link Shopee affiliate ini. Nah, ini semua ngarah ke Shopee semua. Begitu. Dari Black ID code TM, Mas dapat link produknya itu langsung nyantumin atau request ke seller dulu? Kalau dapat linknya itu langsung ambil. Aduh, agak ngelag ya, bentar ya. Ngelagnya karena apa ini? Karena koneksi. Dari KB Bagel Kit, VT TikTok lama boleh diupload lagi nggak Mas? Boleh, tapi tetap diedit ya, jangan sama. Nanti kalau sama persis itu nanti dianggap duplikat, nanti malah kena pelanggaran tuh. Terus dari Ilham Fufu, itu dibus pakai iklan, nggak pakai iklan nih ya. Soalnya malah nggak bisa diiklanin. Sebenarnya pingin saya iklanin ini. Gara-gara pakai sound yang non komersil, itu buat pelajaran teman-teman ya. Nih, gara-gara pakai ini soundnya nggak bisa diiklanin ternyata. Bisa sih nambahkan keranjang kuning, tapi nggak bisa diiklanin. Tak buktikan ya. Klik titik 3. Nah, fitur promosinya mati, nggak aktif. Nih, bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini kalau diiklanin jos lagi nih bakalan. Tapi sayang banget, gara-gara pakai sound non komersil jadi nggak bisa diiklanin. Yang saya iklanin tuh yang pembersih mobil itu saya iklanin. Tapi sekarang udah nggak iklanin, masih jalan kok, masih dapat penjualan tadi. Dari Full Anime, gimana belajar SEO-nya Bang? Kalau SEO itu simple, saya itu risetnya kayak gini. Jadi misal pengen jualan apapun tuh langsung nyari dari sini. Misal tas apa. Nah, udah ini dipakai aja untuk kata kuncinya. Nanti dimasukkan ke caption. Tak turunin dulu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke judul video ya di captionnya. Kalau perlu ditambahkan di hashtag. Simple kok, SEO itu simple banget. Pokoknya kita berpikir apa yang dicari audiens kita itu untuk menemukan produk kita. Udah itu aja. Jadi kayak kalian nyari produk lah. Oh, saya pengen nyari headset nih. Biasanya langsung cari di di pencarian kayak gini kan, headset misalnya. Headset game. Nah, misal ini headset gaming. Udah, kalian patokannya dari sini aja, mesin pencariannya aja. Terus saat risetnya kalian tinggal ikuti produk yang tampil di atas di sini. Tapi yang tanpa iklan ya. Misal yang tanpa ini iklan enggak ya? Kayaknya belum ada sih iklan di TikTok. Fitur boostingnya belum nyala. Ya, pasti rata-rata di sini ada nyebutin kata headset. Ini ya, ada kata headset, ada gaming, ada headphone gaming kayak gitu ya. Itu penting. Itu nanti dimasukkan ke judul produk kalau kalian yang jualan. Terus kalau kalian yang main affiliate itu taruh di caption video. Terima kasih ya udah bantu follow, di like lah boleh. Yang nge-like baru dikit nih. Dari Lucky Surya Hakim, tips biar gak kena duplikat konten Mas, video ambil dari Express. Kalau saya tak edit di CapCut. Nah, caranya pertama itu biasanya durasinya itu dicepetin atau diperlambat. Itu udah paling enak. Terus di mirror. Misal yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Itu ada fiturnya di CapCut. Terus kalau enggak diedit pakai sound ya, kasih sound tambahan itu bisa. Ini bisa dengerin nggak ya? Tak masukkan soundnya dulu ya.
SNDJPY. Ntar suaranya tak kecilin ya, takutnya kalau suara anak bisa masuk juga. Nah kalau di CapCut itu bisa dikasih tambahan suara, misal ya teks ini ya. Nah ini kalian tambahkan untuk suaranya nih biar lebih detail. Ini namanya teks ke suara, ini yang biasanya di apa buat video-video Cina itu. Suara wanita 2. Mainan bola ini seru banget, gas. Bola drone ada baling-balingnya. Beli klik keranjang kuning. Nah kayak gitulah, simple. Itu udah beda kayak gitu. Terus biasanya saya potong beberapa, misal ya ini dibagi dulu. Nah itu ada yang digeser dikit gini, nah nggak apa-apa dicepetin gini. Itu udah nanti udah jadi konten unik. Kalau nggak dikasih apa ya, frame, kasih overlay ini juga bisa, kasih gangguan apalah gitu istilahnya, atau efek. Kalau efeknya jangan terlalu yang lebay ya, kalau bisa efeknya yang nggak kelihatan lah. Kalau nggak transisi, nah kayak gini udah jadi konten unik nantinya. Transisi itu yang peralihan antara video ini loh. Nah kayak gini. Terus yang penting tuh suara utamanya di mute. Nah jadi kan ini pasti saya mute ya, yang suara utamanya itu yang paling penting. Soalnya kadang ada beberapa yang pakai sound kena copyright kayak gitu. Walaupun cuman samar-samar ya, tapi bisa kedeteksi. Dari Avares ID, nambah keranjang kuning pengaruh ke view nggak ya kak? Soalnya kalau nambah kadang lag dikit, itu nggak pengaruh. Jangan terlalu apa ya, mindsetnya jangan terbentuk kayak gini ya. Jadi kalau kita nambahkan keranjang, viewnya jadi jelek. Terus kalau ngiklan, nanti harus ngiklan terus. Enggak juga. Tergantung kembali lagi ke kontennya. Asal kontennya menarik udah, itu paling nanti cepat-cepat naiknya. Ya, soalnya kayak gitu, FYP itu misteri kalau di TikTok memang. Kadang yang videonya asal-asalan bisa rame. Nih kalau teman-teman bingung yang mau konten bikin apa, ya udah pakai apa? Referensi dari TikToknya aja. Kalian bisa lihat dari sini ya. Video-video Cina repost itu masih rame kok sekarang. Masuk terus di bagian ini inspirasi video ini masih rame sekarang. Padahal simpel-simpel banget. Nih ngeditnya juga pakai CapCut tadi. Ini contoh yang bisa gampang ditiru yang kayak gini. Tinggal kalian nyari videonya kayak gini. Ini di AliExpress ada, di TikTok luar negeri itu ada. Jadi kalian bisa masuk ya ke TikToknya yang versi Cina. Itu silahkan cari tutorialnya di Google ada. Itu buat nyari-nyari video kayak gini. Nah ini kan video yang dari suppliernya Cina sana. Itu di AliExpress ada. Terus tinggal dikasih suara-suara gitu. Banyak kok yang kayak gini modelnya. Suara-suara gitu. Banyak kok yang kayak gini modelnya. Dan kalian lihat ya, ini akunnya itu nggak gede-gede amat loh. Ntar ya. Tadi itu saya nge-review ini. Nah, kita cek bareng-bareng nih. Kita cek profilnya. Nih, followernya cuma 14.000. Tapi view-nya nih 5,4 juta. Tapi ini usahanya dia nggak ecek-ecek ya. Ini kayaknya akun baru, terus dia posting video yang sama satu tema. Ini bahasnya itu bahas ini semua, bahas tentang kotak makanan semua. Padahal dia pertama kali upload di tanggal berapa ini ya? Tanggal 22 bulan 9. Padahal dia pertama kali upload di tanggal berapa ini ya? Tanggal 22 bulan 9. Bulan 9 ya, baru berapa minggu ini? 2 minggu kan, bayangin tuh. Baru upload 2 minggu yang lalu FYP. Ini udah masuk puluhan juta ini kalau udah masuk 1000 transaksi aja ini. Coba kita cek harga produknya berapa ini. Harga murah banget ya, 30.000. Ini komisinya emang kecil, ini dapatnya cuma 300 rupiah. Tapi kalau kali 1000 ya lumayan lah. Mantap nih teman-teman, bisa kalian tiru nih. Ini enak ya, jadi konten kreator tuh nggak harus nampil muka, tinggal kayak gini aja kan, enak, repost. Ini yang selimut ini juga awet banget ini FYP nya, mantap banget ini. Ini padahal bukan video orisinil ya, dia cuma re-upload doang. Kita cek akunnya, nah followernya nggak banyak, puluhan ribu doang, nggak sampai ratusan ribu, bukan influencer juga. Ini ya, kontennya paling bawah berapa. Ini uploadnya di tanggal
18 bulan 9 nih, bayangin. Akun-akun baru ya. Jadi polanya seperti ini ya. Bayangin ini yang FYP ada dua. Yang satu 2,3 M, yang satunya 3,9 M. Wow. Serem. Ini kayaknya komennya komen palsu nggak ya? Jangan-jangan cuma buzzer atau komentar dari temannya. Ini yang paling gede nih 3,9 M. Nah kadang kayak gini ya, yang dijual itu nggak sesuai loh ini. Ini nggak tahu ini barangnya persis atau enggak. Wah ini harus hati-hati nih. Bentar ya, ini teman-teman ya pelajari ya. Ini harus hati-hati nih kayak ini. Jadi ini nampilkan karakter. Ini tak screenshot dulu lah. Jadi harus hati-hati. Yang ada karakter-karakter kayak gini, terutama yang buat seller, harap waspada. Itu bisa kena pelanggaran total. Ini kalau nge-live bisa langsung kena ini, kena banned permanen nih, yakin. Karena ini pelanggaran hak cipta ya. Ini kan belum tentu dia punya izin. Hello Kitty itu ada izinnya loh, ada hak ciptanya loh. Doraemon juga gitu. Ini hak cipta. Oke. Ini kok ada Inem di sini ya? Kita cek ya. Apa tokonya Inem juga? Ini masih beruntung loh. Oh, disensor ternyata. Nih ya. Di blur. Ini kan Keroppi, Doraemon, Spiderman. Mending nggak usah kalian. Nggak usah main yang kayak gini, resiko. Kemarin yang tak bikin tutorialnya tuh ya, yang di TikTok. Itu yang bahas seller Duster kena pelanggaran permanen untuk live-nya. Nah itu karena ada logo Louis Vuitton-nya. Mungkin kalau mama ngertinya ya cuma tulisan lah itu apa. Tapi kan itu merek ya, itu brand. Harus hati-hati, bannednya permanen. Dari Dina Dila, ini tutorial TikTok Shop ya bang? Iya, tadi Mbak Sophie sekarang larinya ke TikTok. Boleh lah tanya apa aja boleh. Selama seputar affiliate atau marketplace boleh. Dari Blackit.com, download video orang terus diupload lagi aman mas. Ini downloadnya juga harus hati-hati ya. Jadi nggak semua video itu aman, terutama untuk video yang itu tuh dibuat oleh kreatornya. Jadi ada beberapa konten yang emang nggak boleh diupload. Nah itu biasanya kayak video saya nih, video tas saya itu nggak boleh ada yang ngambil. Kalau ada yang ngambil tak report kayak gitu ya. Misal video saya yang tas ini kan soalnya saya bikin sendiri, terus saya affiliate juga, terus apa ya, ngedit sendiri, modal beli barangnya sendiri juga. Nah itu kalau ada yang repost bahaya juga, itu pasti saya report. Nah ini pernah video saya itu dipakai orang lain, tapi dia jual produk brand bukan brandnya yang saya promosikan. Nah itu pernah saya dapat laporan kayak gitu dari pemilik brandnya, mas ini kok ada video yang pakai videonya mas gitu. Waduh. Nah itu kayaknya penyalahgunaan tuh, videonya harus dihapus kayak gitu ya. Soalnya kayak produk pembersih mobil itu kan banyak yang punya. Nah itu ada yang ngambil video saya terus diedit. Pas di ending itu kan saya tampilkan produknya, itu diedit tampilin produknya dia. Nah itu yang nggak boleh. Pokoknya video ya hasil dari kreator itu jangan diambil. Kalau video yang dari supplier tuh boleh. Kalau saya ngambilnya dari Shopee kok, paling aman tuh. Terus link yang yang disematkan juga dari sellernya. Misal kalian pengen jualkan produk dari TikTok, ya usahakan cari tokonya yang sama, jangan sampai beda toko. Ini sebagai contoh nih saya tunjukin ya. Yang ini OOTD. Ini nampilin Shopee boleh nggak sih ya? Saya agak ngeri-ngeri sedap ini. Ini. Kali ini saya pakai Shopee, maka saya arahkan ke bio. Karena saya nyari tokonya di TikTok nggak ada. Terus untuk produk yang ini, oh ini nggak ada. Yang ini kayaknya. Nah, ini brandnya dari, nama brandnya apa sih? Nah, ini karena ini produknya saya ngambil dari videonya itu ngambil dari Shopee. Terus untuk produknya saya ngambil dari TikTok. Kayak gitu. Dari Haina Hijab. Jadi ini kebetulan sellernya itu juga buka di TikTok gitu loh. Jadi saya promosikan produknya dari TikTok juga. Kalau kayak gini nggak masalah. Itu malah seneng sellernya. Biasanya nanti di Japri Mas bantu jualin produk yang lain kayak gitu biasanya. Nah ini silakan cari di Shopee-nya juga Haina Hijab kayak gitu. Jadi usahakan harus sama.
Terus yang lainnya itu kemarin kemana ya? Ini nggak ada. Ini dari Moira. Biasanya itu nama brandnya itu kelihatan kok. Nih dari ini. Lekari Shop. Ini cari di Shopee juga ada. Kalau nggak dari Instagramnya ya. Itu juga bisa ngambil dari situ. Tapi itu tadi dengan catatan kalian harus promosikan produk yang sama. Download video orang terus diupload lagi aman. Dari Sahal 99 hadir. Oke, makasih udah langsung nge-like. Dari Lucky Surya Hakim, itu pakai emulator ya, Mas? Ini nggak pakai emulator, saya pakai SCRCPY. Jadi ini tak hubungkan pakai kabel. Emulator terlalu berat. Dari user 62, cara menarik orang-orang untuk beli, bikin video yang menarik. Nggak ada cara lain. Ini sayangnya belum ada yang closing ya. Saya masih nyoba-nyoba, follower udah 6.000. Nah, ini pendapatannya 0. Ya, nggak apa-apa lah, baru mulai. Saya ini baru apa ya, di luar bidang saya lah, ini bahas tentang fashion soalnya. Tapi view-nya ini lumayan daripada yang saya tadi sebelumnya. Yang ini agak lumayan lah, dapat beberapa videonya. Wih, follower banyak nih, gara-gara nge-live nih, lumayan ya. 63. Keren kan? Nge-live doang followernya naik cepet. Saya ntar mau ngecek pelanggaran saya berapa ini. Dari KD Bagel, Mas, kalau repost itu video di-download dulu atau bagaimana? Iya betul, videonya itu di-download dulu terus baru nanti diposting. Ini saya nggak bisa nampilkan di sini ya, soalnya ini platform TikTok. Misal dari Instagramnya itu juga bisa kok ngambil downloadnya pakai Snapgram. Cari di Google lah cara download video Instagram gitu ada. Kalau nunjukkan Instagram bro ya, membahas platform sebelah. Misal tadi ya Lekari tadi ya. Nah ini kontennya banyak banget nih, keren-keren banget nih. Tapi dilihat ya captionnya, kalau ada misal ini nggak boleh di repost gitu, kalian perhatikan. Kalau ini kayaknya boleh di repost. Nah, ini boleh nih mau di share. Tapi asal kalian jual produk dari toko ini. Tapi karena ini brand, pasti dia punya toko di beberapa tempat. Oh ya, ada kontaknya, harus hati-hati nih. Oke, dah. Kalau repost itu video dari user 62, gimana Pak supaya jualan kita laris? Kalau sekarang harus main online, pokoknya harus diajar semua dari marketplace, sosial media, bikin website dan lain-lain harus digarap semua. Nggak bisa gantungin satu platform doang. Sekarang Shopee sepi loh. Ini banyak beberapa keluhan teman-teman tuh sepi banget. Gara-gara mereka pertama harganya udah mulai naik karena seller itu adminnya naik. Terus subsidi ongkir juga dinaikkan untuk minimal belanjanya. Sekarang minimal belanjanya harus minimal 40.000. Nah itu baru dapat gratis ongkir. Gratis ongkir aja subsidinya dikit banget, cuman berapa ya, 10.000 apa ya, pas 9.000. Itu kalau yang nggak ikut cashback ekstra, apa ongkir gratis ekstra itu. Yang dulu dianggap itu nomor satu, sekarang udah mulai ditinggalkan. Saya aja terakhir ini ya, hampir 2 bulan terakhir itu belanjanya di TikTok terus. Karena beneran di TikTok itu beneran dapat murah. Ini kemarin beli kayak gini tuh TWS habis berapa ya? Kalau di TikTok itu masih kalau di Shopee itu masih harga 200-an. Di TikTok ini dapat 171.000. Terus ini dapat gratis ongkirnya 12.000. Jadi free ya, benar-benar ongkir. Terus saya nanti dapat cashback 10.000 kalau udah dikonfirmasi. Cashbacknya sekitar berapa berarti? Cashback 10%, berarti 17.000. Nanti masuk ke akun apa ya, OVO kemarin bayarnya. Kalau nggak salah OVO atau GoPay. Itu gede banget loh. Sekarang TikTok itu enak banget ya buat belanja. Jadi harganya tadi ini dapatnya cuma 160.000 doang, kayak produk-produk TWS gitu. Kalau di Shopee masih 180 lah paling murah. Bang, live-nya disimpan. Waduh, disimpan buat apa ya? Oh, atau diupload aja ya. Saya upload ke YouTube ya nanti ya.
boleh lah. Mas kalau repot udah gimana Pak supaya jualan kita udah ya. Pokoknya sekarang harus rajin konten, harus bisa jualan semuanya. Udah mau resesi loh, kalian harus punya penghasilan tambahan loh ini. Saya tuh gini heran di YouTube ya, itu udah ngasih edukasi tentang cari duit online gitu, masih ada yang komen mending kerja, hasilnya nyata kayak gitu loh. Bayangin, jadi pekerja online kayak saya ini nggak dianggap kerja, dianggap penghasilan apa ya, dianggap nggak ada ini ya, kayak nggak ada masa depannya gitu lah istilahnya. Ini saya dapat kata-kata kayak gitu tuh nggak cuma sekali, udah beberapa kali. Dulu tuh saya pernah ngajarin tetangga saya yang di kampung itu, dikatain kayak gitu, mending kerja, hasilnya nyata kayak gitu. Jadi dianggap kalau kerja online gini nggak nyata. Padahal kan duit di rekening nyata ya, dicairin tuh bisa gitu. Jadi saya pernah bikin video curhat tuh kalau bisnis online tuh dianggap pengangguran, beban negara, beban keluarga kayak gitu ya. Masih dianggap enggak. Nah ini ada yang ngeluh lagi nih, Shopee sepi sekarang. Waduh iya ya, sama saya juga sepi. Banyak yang ngalami juga, tadi di grup Facebook juga kayak gitu. Bahkan yang sepi itu trafficnya loh. Ini salut sama Om Ken ya, ini rajin banget nge-live ini. Asli keren banget. Sekarang dia ikut ini, ikut agensi, jadi ya harus rajin nge-live ya. Tapi saya belum ikut agensi. Dari Ariai Amanda, saya jual produk sendiri, potongan adminnya gede ya. Di Shopee sekarang hampir 7% kalau ikut semua program itu. Bayangin tuh. Belum lagi kalau kalian berpartner ya sama kayak kalau saya kan pakai gudang itu. Itu masih bayar 3,8% adminnya. Wah, udah masuk 10%. Sekarang kalau jualan di marketplace, jualan ngambil profit 10%, itu udah mepet banget, udah nggak ada profitnya. Mending main affiliate kan, dapat tadi ya, dapat 10% kan masuk tadi. Ini udah masuk 140.000 udah bisa ini. Sehari segini kan lumayan. Misal tarik sebulan lah berapa ini? Sebulanannya 28 hari terakhir. Ini udah 3 juta masuk nih dari affiliate doang. Kan lumayan. UMR lah. UMR sini saja 1,5. Kerja sambil bercanda kata Om Zen. Udah lumayan kok dari affiliate kayak gini. Ini saya penghasilan paling gede dari tas nih. Soalnya komisinya murni ya, 10% udah langsung bersih nih. 1,7 berarti dari jualan tas ini. Saya modal tasnya beli ini cuman 80.000, dapat penghasilan 1 juta. Gara-gara tasnya ya. Balik modalnya banyak ya. Dari Ayif, Mas kalau keranjang belum muncul di profil padahal udah disetujui TikTok Shop-nya, di logout Mas, di logout dari, jadi gini ya, dari profil ini langsung di logout aja. Nah nanti silahkan logout dulu yang paling bawah ini, terus nanti login lagi. Nanti pasti keluar untuk fitur TikTok Shop-nya. Nanti pasti muncul keranjangnya kayak gini. Kalau nggak dicek versi TikTok-nya di Play Store. Itu kalau belum update silahkan update dulu. Nanti pasti muncul kok. Di TikTok tuh cepet kok. Terus misal itu akun pemasaran, usahakan udah disetujui untuk undangannya. Udah silahkan dicoba. Nih saya dapat notif orderan masuk nih. Nah saya di TikTok itu sebagai kreator, sebagai seller, sebagai afiliator juga. Apa-apa diajar ya. Tapi enaknya gini, saya jadi paham luar dalamnya TikTok. Jadi saya bisa ngambil dari sudut pandang seller, dari kreator atau jadi affiliate. Jadi enaknya kayak gitu. Tapi saya cocoknya kayaknya jadi afiliator. Soalnya produk saya masih dropship rata-rata kalau yang di TikTok ini. Jadi kalau yang di toko sepi affiliate-nya kenceng kayak gitu kan lumayan. Bisa jadi bisa pengganti lah. Mas kalau keranjang belum muncul udah ya. Logout dulu Bang. Nah ini udah dikasih tahu nih, udah langsung berhasil nanti. Agensi TikTok yang bagus apa Bang? Kalau itu tergantung ininya ya, tergantung tema yang dibahas. Kalau misal senang teknologi ya
dari Ekle itu bagus, ntar dikirimi produk teknologi. Pokoknya agensi yang bagus tuh yang sesuai sama konten yang dibahas. Misal mbaknya ini sebagai konten kreator, misal ibu rumah tangga lah, cari yang agensinya itu fokus sama perlengkapan rumah tangga ya, itu pasti bagus. Kalau saya sendiri belum masuk ke agensi soalnya agak ini ya, masih takut ditarget. Nanti kalau ditarget repot. Soalnya targetnya itu target kayak nge-live sama bikin konten. Nah, itu saya belum bisa ini. Takutnya nggak memenuhi syarat. Nah, ini kan ada kategorinya itu. Tinggal dipilih. Kalau yang FYC ini kecantikan, makanan, kebutuhan sehari-hari. Nah, carinya sesuai sama kategori kita aja. Kalau saya itu senangnya teknologi ya cari yang teknologi kayak gitu. Tapi saya belum berani bergabung nih. Ini ada yang fashion, ada yang kecantikan, rata-rata kayak gitu ya, kecantikan sama fashion ya. Itu paling gedenya di situ. Starway fashion, Tick Corner fashion juga fashion, rata-rata fashion semua ya. Ini yang bahas fashion kecantikan panen nih, banyak. Nah, kelebihannya kalau gabung agensi gini, kita bisa dapat produk sampel lebih banyak, sama nanti bisa dapat bonus, terus komisinya juga bisa lebih gede. Tapi kita tetap bagi hasil ya, misal 10%. Yang 2%-nya tuh yang biasanya sekitar mereka mintanya sekitar 3 atau sampai 5%. Jadi nanti kita masuknya cuma 5% kalau misal dibagi 2. Jadi kita ngasih agensinya 5%, terus yang buat kita 5%. Ya, resikonya kayak gitu. Tapi kita dapat produk sampel kan, lumayan kan. Ini makasih yang udah follow ya. Oh, berarti kalau latar putih gini masih kebaca komentarnya. Oke, siap. Oh ya Mas, kalau akun kreator bisa jualan nggak? Kalau akun kreator tuh bisa, tapi nanti gini, kalau akun kreator dijadikan akun seller. Jadi misal kita akun kreator kan, ini didaftarin TikTok Shop, terus nanti buat upload produk, nah itu langsung dianggap akun seller. Dan nanti akunnya didaftarin itu nanti jadi akun resmi. Kalau jadi akun resmi itu cuma khusus buat jualan produk kita sendiri doang. Kita nggak bisa jualan produk affiliate. Nah, Masnya mau tujuannya apa dulu? Untuk akunnya itu mau pengen buat jualan atau keduanya? Kalau pengen keduanya, itu saran saya bikin akun khusus yang buat didaftarin di TikTok Shop. Nanti akun yang yang utama kita itu ditautkan ke akun pemasar aja. Jadi kita fleksibel, bisa jual produk sendiri, bisa jualin produk orang lain kayak gitu. Wah, makasih nih buat Queenia ngasih gift. Makasih. Terus ini ya dari KB Bagel KT. Wah, ini username-nya pada susah-susah ya. Mas, kalau VT lama diedit dikasih sampul caption apa bisa? VT lama diedit dikasih sampul bisa, nggak masalah. Sekarang tuh bisa sampai berapa menit ya? 3 menit tuh bisa itu. Masih lumayan lah, bisa ngedit 6 menit. Kalau saya ngeditnya kalau agak panjang mending di luar, soalnya sering error. Kalau di draft gini biasanya sering error. Jadi harus hati-hati. Kalau saya mending dari CapCut terus dipindah ke sini. Nanti hasilnya bagus kok. Sebagai contoh ini ya yang kualitasnya agak bagus. Jadi kalau ngeditnya di luar TikTok itu kualitas gambarnya lebih jos. Nah, ini kan kayak pakai iPhone, padahal ini cuma pakai HP Xiaomi ini. Terus yang penting pencahayaannya bagus. Padahal ini direkamnya malam ya. Jadi kalau udah selesai ngedit, diekspor, baru diupload di TikTok. Kalau langsung ngambil gambar dari TikTok, itu kualitasnya jelek banget. Dari Dina Dila, tapi TikTok susah banget FYP bang. Iya, karena kan FYP itu nggak bisa ditebak ya, nggak bisa dari semua video kita FYP itu nggak bisa. Saya aja selama ngonten ini ya udah berapa hampir 1000 video nih. Yang FYP cuma satu. FYP-nya itu kalau di saya standarnya itu di atas 1 juta lah. 1, berapa view. Itu cuma satu doang. Dan kebetulan itu yang FYP malah pas produk jualan kan asik ya. Setelah itu nggak bisa FYP lagi. Setelah itu cuma mentok di 100 ribuan. Nah ini ya contoh video ini nggak FYP. Kalau di tempat saya FYP kan tadi di atas 100 ribu lah minimal. Ini baru kemarin tuh baru 40 ribu aja udah kejual 100. Jadi kalau mau laris tuh nggak harus FYP kok. Tenang aja. Dan follower saya juga nggak banyak. Follower cuman berapa ini 58 ribu. Dibanding teman-teman ya yang udah ngawali dari awal. Saya udah TikTok tuh udah 1,5 tahun.
follower baru 58.000 dan upload hampir tiap hari. Ya emang konten edukasi agak sepi ya. Tapi berkat usaha saya jadi kemarin tuh disenggol sama TikToknya. Jadi saya tuh dimasukin jadi TikTok kreator edukasi official. Jadi kemarin beberapa video itu dibantu boosting sama TikToknya. Dibantu boosting aja masih sepi kayak gini. Bayangin, apalagi nggak dibantu boosting ya. Jadi konten edukasi itu nggak begitu menarik lah di TikTok. Tapi kalau buat bisnis ya lumayan lah, bisa buat tambahan lah. Nggak usah mikirin FYP terlalu berat. Pokoknya konten terus. Kalau saya targetnya bukan target view, bukan target follower, tapi targetnya itu bisa upload tiap hari. Perkara hasil nanti itu udah di luar kendali kok. Dari ST Official, Bang, kalau TikTok Ads minimal margin berapa? Kalau kemarin tuh rata-rata per konversi ya itu ada beberapa teman tuh 20 ribuan. Jadi marginnya minimal 2 kali lipatnya itu ya 40 ribuan lah. Jadi yang cocok itu kalau buat ngiklan itu produk yang solutif, kayak produk kosmetik, produk herbal itu baru masuk profitnya kalau pengen pakai iklan ya. Tapi kemarin saya bisa kok produk affiliate itu bisa profit walaupun pakai iklan. Jadi kemarin coba ngiklan yang kayak pembersih itu dulu masih 10% komisinya, jadi per penjualan itu bisa dapat 6.000, itu masih bisa masuk. Apalagi tas ini kalau diiklanin masih masuk banget ini sebenarnya. Kalau saya ngejar konversi ini pasti bisa masuk. Soalnya ini satu penjualan dapat 8.000. Dan affiliate kan hasilnya bersih ya, 8.000 itu masuk bersih. Jadi kita cuma ngeluarin buat biaya iklan kalau misal tadi pakai iklan ya. Biasanya nutup. Terus sampai mana tadi ya? Nih dari Bunda Khusus 77. Soalnya kalau akun pemasar mesti pakai musik komersial. Iya betul. Itu malah aman kan? Jadi gini, untuk sound tuh nggak begitu pengaruh soal FYP ya. Itu pengaruhnya kecil banget. Ini contoh yang saya promosikan kemarin apa ya? Udah lama banget saya nggak FYP juga itu. Tapi untungnya saya kalau pas video endorse itu untuk ini bisa rame ya. Kayak dari big seller ini bisa 100.000. Ini mas TikTok seller ya. Dan kemarin tuh coba ya kayak produk yang mahal, iseng-iseng nih produk yang ada di rumah tak videoin gitu. Ini pakai video dashcam gini, ternyata ada yang beli juga. Ini udah kejual 4 kali ini. Dan komisinya itu 100.000 per penjualan. Soalnya harganya kan 1,6 juta. Nah ini sebenarnya videonya bagus tapi dianggap bahaya sama TikTok, padahal kan nggak kelihatan nih kecelakaannya. Di balik musibah ada cuan. Ini video keserempet motor malah buat promosi ya. Ini saya buat promosi produk penghilang baret. Dan berkat video ini saya jadi di endorse sama brandnya Zero One. Jadi sekarang saya sering dikirimi sampel. Nah ini produknya di endorse semua ini. Kalau ini sampel saya dikasih gratis. Kalau yang tas tadi beli sendiri ya. Seru ya TikTok ya. Follower segini aja udah bisa dapat endorsean ya. Dan kayak dari big seller ini juga udah kayak BA saya. Jadi setiap bulan tuh hampir 4 video untuk endorse-nya. Ya makanya kalau kalian jadi konten kreator fokus bahas satu tema lah. Perkara sepi, ramai, pokoknya fokus konsisten. Itu kuncinya. Nanti pasti datang sendiri rezekinya. Pembersih. Ada lagi tanyain? Mas kenapa ya? Ini ya tanya tadi. Mas kalau afiliator bisa diiklan promosi nggak ya? Bisa. Ini tak kasih contoh video yang ini produk afiliasi. Ini bisa tak iklanin juga. Nih pakai promosi ini. Nah lebih banyak pembelian produk ini bisa, boleh. Selama tadi syaratnya terpenuhi. Pertama pakai sound yang untuk komersil. Terus videonya itu nggak melanggar peraturan komunitas TikToknya. Itu udah bisa diiklanin nanti. Untuk fitur promosinya bisa aktif. Nah untuk yang tas tadi itu nggak bisa dipromosiin karena pakai sound yang bukan buat komersil. Kalau yang sound komersil bebas boleh. Ini FYP banner, ini 1,6 nih. Ini 1,6 view, 1,6 M.
Ini FYP pertama saya dan sekarang nggak bisa FYP lagi. Padahal buat jualan loh ini bisa FYP ya. Jadi yang bilang tadi kalau ada keranjang kuningnya itu nggak FYP, kayaknya salah deh. Ini ada keranjang kuningnya. Dari Mita Anggreni. Mas kenapa ya live di awal yang lihat 20 terus menurun, tapi nggak live tiap hari jualan laku terus 2,5 juta. Nah kadang live tuh efeknya nggak langsung. Jadi misal nge-live-nya sekarang, terus videonya yang barusan diupload tuh diposting sama TikToknya kayak gitu. Efeknya nggak langsung kok. Nah ini nge-live apa? Nge-live itu cuma buat posting video-video pendek kalau saya ya. Jadi biasanya untuk video yang barusan saya upload tadi itu biasanya rame kalau saya nge-live. Dari One Day, setuju bang ya sama berarti. Dari Prawira Moms, Kak tanya dong kalau afiliasinya TikTok itu gimana ya kak? Kemarin soalnya nyoba live ada yang beli tapi nggak ada hasilnya. Itu beli itu belum tentu ini ya, kadang cuma masukkan keranjang dan ditunggu dulu. Jadi kadang pas apa ya, kalau pas nge-live gini ada transaksi itu masuknya bisa besok, bisa minggu apa berapa hari ke depan. Jadi nggak langsung biasanya transaksinya. Apalagi kalau nge-live-nya malam gini. Rata-rata orang tuh kalau misal yang bayar ya, misal transfer, mending milihnya transfernya besok. Soalnya kan agak riskan kalau tengah malam gitu. Soalnya TikTok update-nya agak lama. Jadi setiap ada transaksi masuk itu upload-nya agak lama. Dan masuk komisinya juga agak lama. Kalau kalian jualan di TikTok baru kerasa nih. Sekarang tuh TikTok ini pembelinya itu rata-rata dari luar pulau semua, luar Jawa semua. Karena ongkirnya emang gede, free ongkirnya. Dari Rahmaja, ini makasih ya yang udah nge-like ya. Udah follow juga makasih. Kalau iklanin seperti itu apa harus udah penjualan dulu ya mas? Ya, saran saya kalau mau ngiklanin sesuatu ya apapun ya, kalau di TikTok itu minimal itu udah terjual secara organik. Jadi kalau udah laku baru di boosting iklan. Saya tuh biasanya ngiklan kalau view-nya itu udah turun biasanya. Ini kayaknya juga perlu di boosting lagi biar naik. Tadi kan penjualannya dikit ya ini. Jadi kalau udah terjual secara organik diiklanin tambah kenceng lagi. Tapi kalau belum sebelumnya ya, kalian udah upload video, belum pernah ada penjualan, view-nya dikit terus diiklanin biasanya ya tetap rugi, boncos. Nah secara organik aja nggak bisa kejual apalagi kalau diiklanin ya. Berarti ada yang salah dengan konten videonya atau dengan materi videonya itu. Perlu dibikin konsepnya yang lain. Saya banyak kok beberapa video itu yang nggak saya iklanin walaupun apa ya ada penjualan tapi penjualan dikit nggak saya iklanin. Apalagi barang yang agak mahal itu biasanya agak susah. Kayak yang kamera tadi itu nggak saya iklanin. Tapi saya bikin kontennya banyak, ada 4 video bahas itu. Ya ada yang closing juga 4 penjualan kan lumayan. Hampir setengah juta. Dari Bundakus, kakak kedepannya aku yakin bikin video TikTok bisa dapat cuan kayak YouTube. Iya bener. Besok kayaknya bisa demonetis ya. Apalagi kalau ada iklannya ya. Jadi penghasilannya nggak cuma dari nge-live, gift, komisi affiliate, tapi besok bisa digaji kalau ada iklannya, kayak gitu. Dari Bundaku setuju, ya karena di TikTok Cina udah bisa dapat cuan upload video minimal 1 menit. Oh iya, berarti bisa dimonetis ya, keren. Kayak di YouTube Short kan sekarang udah mulai itu. Jadi kita bisa dapat penghasilan dari YouTube Short. Ya makanya sekarang video dari TikTok saya pindahkan ke YouTube, kan lumayan. Bisa dapat cuan lagi. Dari Mita Anggreni, oh gitu masuk ya sama-sama. Dari Mita, mas kenapa komisi ada yang masuk, kenapa ya? Ada yang nggak masuk. Itu biasanya pertama karena produknya retur. Kalau enggak masih proses pengiriman itu juga bisa. Biasanya yang masalah itu COD. Nah COD itu biasanya lama. Itu di seller aja bisa 2 minggu. Terus untuk komisinya masuk ke para affiliate itu biasanya bisa 3 minggu itu baru masuk. Punya saya itu juga gitu, lama banget masuknya. Jadi wajar ditunggu aja agak lama emang. Saya pembelinya rata-rata dari luar pulau Jawa, dari pedalaman.
Nih, makasih ya udah tap-tap like nih. Dari user 30. Bang, kalau affiliate produknya yang kirim abang atau sellernya? Kalau affiliate produknya yang kirim abang atau sellernya? Kalau affiliate itu kita cuma apa ya istilahnya jadi perantara aja. Jadi nanti untuk transaksi itu pihak pembeli sama penjualnya aja. Dan jadi makanya untuk dari proses pengiriman, packing itu udah urusannya penjual. Jadi nanti kalau ada masalah, misal barangnya rusak, retur dan segala macam itu urusannya penjualnya juga. Kita sebagai affiliate nanti kalau udah transaksinya selesai, udah dapat komisi doang. Ya kayak makelar lah istilahnya. Jadi kalau kalian bantu jualin rumah orang lain, ya udah nanti yang transaksi itu pembelinya sama developernya. Udah kalian tinggal dapat komisinya aja kalau nanti deal ya. Kayak gitu. Kalau di TikTok ya nanti kalau barangnya udah sampai, udah dikonfirmasi, nah itu komisinya baru masuk. Dari Prawira Moms, Kak, cara nampilkan keranjang kuning di video itu gimana ya, Kak? Gini, cara nampilkannya simple. Ini notifnya hampir jebol 99 plus nih, bentar lagi nih. Lumayan ya, nge-live gini nambah-nambah lah. Nah, misal gini ya, udah. Nah, cara nambahkannya tinggal gini. Kalau udah videonya ngeditnya selesai, tinggal klik ditambah tautan kayak gini. Tapi sebelumnya pastikan fitur TikTok Shop-nya udah aktif ya. Nah, tinggal dipilih produknya yang mana mau ditambahin, kayak contohnya kayak gini. Jadi nggak di video itu nggak cuma satu video, satu produk, bisa beberapa produk bisa. Nggak harus produk yang sama juga bisa. Nah, jadi ini satu video ada dua produk. Wah, error nih kayaknya. Apa sekarang udah ini ya aturan baru ya? Coba ya tak hapus dulu ya. Kalau dulu bisa 4 produk tuh bisa. Oh iya, sekarang kayaknya bisa sih. Oh, nggak bisa. Iya, sekarang aturannya kayak gitu ya. Coba ini tak hapus dulu. Terus tambahkan produk lainnya. Oh iya, berarti sekarang maksimal satu video satu produk. Ya, aturan baru nih, tapi belum disampaikan sama TikToknya ini. Oke. Terus apa lagi ya? Bang, kalau upload produknya kirim udah. Terus dari Rahmaja, bagusnya biaya berapa ya Mas biar ada penjualan? Kalau saya mulai dari yang paling murah dulu. Nanti budgetnya misal sehari 15.000 selama 3 hari. Itu dites dulu, kalau nggak ada penjualan nanti di stop dulu. Coba dipilih targetnya yang lebih matang lagi. Terus kalau misal udah ada konversi, udah ada penjualan, ya udah tinggal dilanjutin aja, jalankan terus. Nanti misal ya 15.000 per hari itu closingnya bagus kenceng, ya udah ditambahi. Nanti sehari bisa 30.000. Saya pernah saking ini ya, saking semangatnya sehari itu pernah budget 400.000 per video per hari. Nah ternyata itu budgetnya nggak habis, terlalu kegedean. Jadi sisa budgetnya itu malah dibalikin sama TikToknya, karena targetnya terlalu sempit. Jadi karena di TikTok mungkin untuk persaingan iklannya belum banyak ya, jadi masih enak buat ngiklan. Dari user 30 tutorial jadi affiliate sudah ada di YouTube Bang, udah ada. Gampang kok, nanti tinggal daftar aja ke ini. Kalau mau jadi ini ya, seller strip ID. Nah, kalau mau jadi affiliate daftarnya di sini, seller strip ID tiktok.com. Nah, daftarnya di sini nanti. Jadi antara jadi seller sama jadi affiliate itu prosesnya sama. Nanti bedanya di bagian pengaturan akunnya aja. Nanti mau jadi akun resmi atau akun jadi akun pemasaran kayak gitu. Nanti kalau udah daftar, saran saya akunnya dipisah ya dari akun resminya. Pokoknya diputus koneksinya terus dipindah ke akun pemasaran kayak gitu. Akun yang buat daftar di TikTok Shop. Udah lengkap. Ini kalau mau lihat tuh di sini. Yang channel saya satunya. Yang Yandri channel. Nah, ini nanti cek yang di bagian playlist. Playlist terus yang nih. Ada 43 video.
biar bingung-bingung lah kamu. Tapi udah lengkap kok ini, mulai dari cara daftar sampai cara bikin video, upload, menambahkan link produk. Ya tapi mungkin ada beberapa yang tampilan agak beda, nggak masalah. Tapi sebagian sama, karena update terus ya TikTok itu. Oke lanjut ya. Ini bentar lagi saya off ya, udah jam 12 ternyata. Dari Prawira berarti harus bikin video kita sendiri ya kak. Kalau video nggak harus bikin sendiri. Ini nyatanya banyak yang nggak bikin video sendiri bisa rame loh. Nih yang tadi ini. Jadi kalau TikTok itu udah nyediain. Kalau kalian bingung ya bikin konten apa ya, nih ada inspirasi video namanya. Nah di sini tuh ditunjukin video yang lagi rame sekarang. Contoh nih ada 10 juta view nih. Ini videonya nggak bikin sendiri, ngambil dari supplier nih. Nih kadang supplier itu juga nyediain video buat konten kayak gini. Ini videonya nggak bikin sendiri, mereka re-upload. Jadi download dari biasanya ini dari AliExpress atau dari Shopee, terus tinggal disematkan produknya kayak gini. Padahal produknya nggak sama ini. Jadi nggak harus beli produknya, nggak harus dibikin sendiri gitu, nggak harus. Tapi kalau mau pengen lebih mantap ya silahkan kalau pengen ini. Ini pada produknya mirip nggak sih ini? 100.000 dapat. Ini masih bisa ya nyematkan beberapa produk ya. Ini uploadnya di tanggal 18 kemarin. Mantap banget ya. Toko selimut 3. Ini contoh akun publik nih. Jadi nggak harus jadi kayak konten kreator kayak saya itu nggak harus. Kalau saya kan harus nampilin muka kayak ini. Jadi buat yang malu, alasan malu di TikTok ya udah bikin akun kayak gini aja. Ini kan nggak nampilin orang ya, videonya re-upload pula gitu ya, tapi penjualannya kenceng nih, viewnya juga kenceng, berarti harus bikin video. Dari KD Bagel Mas kasih tutorial edit VT lama dikasih sampulnya. Oh gini, kalau pengen lebih simple ya, kalau pengen yang model slide terus yang pengen dikasih sampul itu di CapCut udah ada. Jadi masuk ke CapCut aja, terus kalian pilih yang template. Nah cari yang kayak namanya misal apa ya, racun TikTok gitu lah, racun TikTok. Nih kayak modelnya kayak gini. Nah terus tinggal gunakan template ini. Nah terus tinggal diisi video-videonya atau gambar-gambarnya kayak gitu. Misal contoh aja sih, ini bisa diisi gambar, bisa diisi video kayak gitu. Nanti otomatis diedit nih. Oh harus lengkap ya nih ya. Nanti otomatis langsung jadi ini. Tinggal kalian sesuaikan lah kayak intinya. Karena kan udah langsung jadi video. Ini pakai gambar juga bisa diedit nih. Kalau mau diganti gambar atau diganti soundnya itu bisa. Ini tagnya masih bisa diedit juga. Ini udah cara paling simpel kalau mau pengen bikin versi gampangnya. Nah ini sebagai contoh dia pakai video slide ini, pakai CapCut. CapCut ini aplikasi resmi dari TikToknya malah. Ini tinggal gunakan template dan ini tinggal diisi gambar-gambar gitu. Oh ini banyak banget nih. Kalau video panjang ya udah tinggal dipotong-potong aja. Nih sebagai contoh pakai CapCut tadi. Kalau saya biasanya pakai sistem jump cut istilahnya. Misal edit ya, proyek baru. Misal video unboxing ini. Nah ini kan kelamaan ini. Ya udah tinggal diedit pakai CapCut aja. Nah cara ngeditnya tinggal klik ini. Kalau mau motong video ini kan kelamaan ini. Nah ini dipotong aja, edit. Nah dibagi. Nah kalau mau dicepetin, ya ini tinggal dipotong kayak gini aja biar langsung to the point gitu istilahnya. Nah kelamaan nih. Nah dipotong. Nah sampai sini aja ya. Kadang audiens TikTok tuh senang proses juga. Kayak unboxing gini tuh biar kelihatan ya udah ditunjukin proses editingnya. Terus tinggal dihapus aja ini. Hapus. Dan nanti jadi cepet. Habis unboxing langsung kelihatan gambarnya. Terus langsung dipotong lagi juga bisa biar lebih cepat lagi. Istilahnya jump cut kayak gini. Nah
Ini keren ya, live yang langsung ada tutorialnya. Lengkap pokoknya ngikutin live saya itu. Terus pengen dipercepat, wah ini kelamaan nih, misalnya kayak gini ya. Kelamaan. Ini bisa dipercepat. Percepatnya pakai mana ya, edit. Saking banyaknya ya fiturnya. Mantap memang, CapCut ini udah lengkap banget ini. Nih ada kecepatan. Misal ini ditingkatkan jadi 5 kali biar lebih cepat. Jadi nanti saset-saset gitu misalnya. Durasinya kalau orang kelamaan juga bosan sih. Seset nah gitu kan. Jadi cepet. Video 3 menit jadi berapa detik doang kayak gitu. Nah kayak gini tinggal dikasih caption, dikasih suara lah istilahnya. Cara ngasih suaranya tinggal audio terus rekam. Nah ini kalian tinggal ngomong suara. Ini kasih musik juga bisa, background. Tapi biasanya saya voice over. Jadi pas unboxing ini dapat kabel USB Type C. Nah ini tinggal rekam gini aja. Ya misalnya 3, 2, 1. Setiap pembelian nanti akan dapat kabel micro USB USB Type C. Dan ini kelengkapannya kita dapat buku petunjuk dan lain-lain. Nah coba kita play ini biar teman-teman dengar. Jadi nggak susah kok ngedit-ngedit itu. Setiap pembelian nanti akan dapat kabel micro USB USB Type C. Dan ini kelengkapannya kita dapat. Ini suaranya harusnya di mute yang atas. Jadi yang atas ini di mute, terus nanti baru dikasih suara tadi. Nge-mute-nya gampang, tinggal klik ini. Nanti udah bisu suaranya. Seperti itu. Dari Prawira Moms. Asli mana? Saya asli Jogja, sekarang tinggalnya di Kebumen. Saya pakai promosi kalau sama affiliate aku. Wih, langsung pakai promosi ya, keren juga. Ya kalau selama masih ada budget ya nggak masalah pakai promosi. Soalnya promosi ya efektif banget di TikTok, masih gampang lah, nggak begitu ribet. Dan hasilnya juga nyata ya konversinya kayak gitu. Nah ini rekamnya juga pakai Xiaomi ini. Nah kalau di CapCut tuh nanti kualitasnya juga sama. Nanti pas diekspor itu nanti pilih yang ini sekitar 720, maksimal segini 1080. Segini udah cukup sih. Nah definisi standar nih. Kalau yang ini udah bagus juga 1080, makin tinggi makin bagus. Tapi ya jangan yang ini ya, nanti pasti dikompres. Jadinya sama aja. Dari Ramdan 2478, kalau mau jadi dua-duanya ya udah pakai 2 akun. Jadi yang satu daftarin di TikTok Shop, yang satunya bikin akun baru buat promosi kayak tadi. Bikin akun TikTok kan gampang ya, tinggal modal email baru udah bisa. Atau nomor telepon baru bisa. Dari Rahmaja, iklan 400.000 itu hanya dari aplikasi TikTok. Iya. Saya pakai aplikasi TikTok aja udah cukup. Dari Bajoana, aku belajar jualan di TikTok, belajar dari video kakak. Waduh, makasih. Wah, ini udah ada testimoni nih. Itu lihat video saya itu udah kayak ikut workshop itu. Makanya saya nggak bikin kelas-kelas. Dari Prawira Mom, soalnya masih merasa belum berhasil gitu loh. Saya tuntutannya banyak kalau bikin kelas itu. Kalau nggak berhasil itu yang dimarahin gurunya. Nih, kalau mau rajin belajar bisa, mau lihat video saya itu bisa. Dari Prawira. Tapi ya kembali lagi ya ke kalian. Saya cuma buat ngasih sharing pengalaman aja sih. Kalian tinggal mau praktek atau enggaknya gitu. Belajar doang nggak praktek ya sama aja. Dari Prawira Mas. Oh ya, Kak, thank you info, semangat, sangat bermanfaat. Oke, sama-sama. Kak, buat VT taruh di TikTok dong. Buat VT taruh di TikTok. Oh iya ya, bisa ya. Boleh. Dari anak muda milenial, Bang, jika upload video Reels Facebook apakah muncul ke beranda kita? Bang, jika upload video Reels Facebook apakah muncul di beranda kita? Bisa, kalau di Facebook itu munculnya emang di beranda sih. Saya nggak berani buka YouTube lagi, buka Facebook lagi ya. Kena violence 1 tadi, kena pelanggaran 1. Jadi enaknya sekarang kalau kalian nge-reels di Facebook itu bisa ditampilkan di ini juga, di Instagram juga, dipromosikan ke IG juga. Sebaliknya juga kayak gitu.
Dari Belcok ngambil videonya dari mana bang? Ini biasanya ngambil dari Shopee atau dari AliExpress. Kalau ini kan video impor ya, video Cina istilahnya orang nyebutnya itu. Jadi bukan videonya sendiri. Misal ya kayak racun-racun itu biasanya mereka re-upload racun TikTok. Kebanyakan tuh pada nggak konten orisinil, bukan bikin sendiri. Atau enggak editan pakai CapCut tadi. Nah ini kan kebanyakan rata-rata editan semua ini. Ini viewnya gede-gede loh nih. Ini enggak saya rekomendasikan kalau harus nge-share, nge-like, bagikan kayak gitu, nggak usah. Itu ngakali algoritma. Nanti takutnya videonya ke-ban atau akunnya ke-ban. Kasihan nanti. Ini videonya rata-rata editan semua nih. Nih. Tapi ini viewnya kurang bagus ya. Coba yang lain. Barang terlaris. Ini followernya rata-rata nggak banyak. Tapi ada yang FYP nih 1,3. Gini doang 1,3 M. Saya yang bikin review ngedit-ngedit tadi, viewnya paling ratusan doang. Kayak tas saja berapa tadi? 60.000. Udah beli barangnya sendiri, ngedit sendiri. Ini cuma video slide-slide doang. Ini pakai aplikasi CapCut tadi bikinnya. Jadi tadi covernya udah ada, tinggal ditambah-tambahi. Nanti ini produknya itu tinggal di screenshot gini doang. Nih kayak gini terus di screenshot gitu, udah masukkan ke CapCut tadi. Udah selesai, kelar. Wih, terlaris nomor 1 penjualan terbaik di Kalung. Oh dia produknya pinter ya milihnya ya. Cari barang yang terlaris. Mas itu editing CapCut di HP apa komputer? Tadi diklik kelihatan kursor panahnya. Ini pakai handphone, asli pakai handphone nih beneran nih. Nih ya. Saya pakai CapCut yang ini. Nah, pakai handphone ini. Cukup kok pakai handphone tuh. Udah bisa. Memang ini pakai kursor karena saya bisa mengendalikan handphone dari komputer. Wih, canggih kan? Pakai SCRCP namanya. Kalau sudah jadi partner bisa upload video Cina enggak? Ini HP udah dijawab ya nih ya, baju anak tadi. Dari Fatur, kalau udah jadi partner bisa upload video Cina enggak bisa. Kalau udah jadi partner di Shopee, itu memang ditargetkan buat influencer. Jadi harus bikin videonya sendiri, orisinil, nggak boleh re-upload. Re-upload apapun nggak boleh, harus video orisinil. Video yang rekam sendiri, dihasilkan sendiri. Soalnya kan, kalau udah partner, komisinya agak gede. Ya karena mereka target buat para influencer, buat para konten kreator, bukan re-uploader. Dari Try Kusuma, mulai susah VT aku FYP bang. Iya emang susah. Lama kelamaan makin susah kalau kalian makin makin cuman jadi penonton doang, cuman di TikTok cuma scrolling doang. Ke depan pasti makin susah. Ya sama lah kayak jualan di marketplace dulu awal-awal gampang, sekarang susah banget, sepi banget sekarang. Ya kita harus ngikuti ombak ya, mau nggak mau harus upgrade ilmu terus, belajar praktek terus kayak gitu. Dari 101 Bang Tons, Mas itu baca komen barusan bukan di TikTok ya? Mas baca nggak kelihatan di TikTok komen? Ini dari TikTok juga. Apa iya ya? Apa nggak kelihatan ya? Saya coba login pakai akun lain nih harusnya. Tak. Ini sama kok, saya cuman bacanya itu pakai TikTok Live Studio, jadi biar gampang. Jadi bisa lihat layar komputer doang, nggak usah lihat HP. Dari Try Kusuman, coba ya tak lihat ya. TRY ini boleh ya dibuka ya. TRY Kusumawantan. Kalau bisa jangan panjang-panjang ya. Bisa diedit kok, username sama nama akun tuh masih bisa diedit. Oh ini masnya yang dulu ya, yang kayaknya pernah direview dulu. Bahasnya skincare itu bukan mas? Oh campur-campur ya produknya ya. Udah bagus nih calon reviewer ini berarti. Saya juga ada produk gorden ini dari endorsan juga. Dikasih follower dulu. Ya otomatis saya harus bantu jualin juga kan. Ini udah bagus nih, yang laku nano spray dulu ya. Tapi sekarang trennya udah turun mas, nano spray. Nggak tahu kenapa. Oh karena ini ya, ada yang review dipakai buat minum itu ya. Ini fashion. Ini yang paling rame apa ini?
Nano ya, tapi Nano sekarang udah berkurang. Harus cari produk lain nih yang bagus. Ini bahas makanan marah ini. Wah, enak ini. Produknya campur-campur ya mas ya. Lampu, skincare. Ini kayaknya masnya cocok skincare deh. Antara skincare sama makanan. Nah, udah dibahas dua-duanya bisa ini. Kalau yang fashion agak kurang. Tinggal di rutin ini tiap hari nggak uploadnya. 3 hari yang lalu, 4 hari lalu. Oh, udah rutin, udah bagus sih. Pokoknya konsisten aja mas yang kalau sekarang itu ya. Udah tiap hari ngupload nggak masalah. Ini lupa nggak dikasih ini atau anu ya? Atau produknya habis. Beberapa udah ngilang. Kalau ini masih. Coba ada call to actionnya nggak? Kalau sekarang usahakan tetap ini ya, misal untuk beli diarahkan ya. Coba ada kata-katanya ini. Oh, musik doang ya. Coba sekali dikasih suaranya mas, biar mantep. Soalnya TikTok itu bisa baca loh. Orang yang apa video itu diucapin pakai kata apa itu bisa terbaca. Soalnya kan ada subtitlenya. Nah itu bisa masuk. Contoh kasus tas saya tadi itu juga saya nyebutkin pas ngucapin ya, tas lempang, tas pria, tas keren, tas cowok kayak gitu. Usahakan disebutin di video pakai kata-kata. Soalnya algoritmanya TikTok bisa baca kayak gitu sekarang. Canggih banget nih. Dari Prawira Moms, apa cuma bisa ambil video dari Shopee ya kak? Bebas dari mana aja bisa. Asal itu tadi pastikan videonya itu nggak boleh di repost ya. Biasanya kalau nggak boleh itu ada peringatannya di situ. Biasanya yang dari Instagram itu sering banget ada yang emang nggak boleh. Saya beberapa kemarin tuh ada beberapa afiliator tuh yang dia tuh karena bikin sendiri videonya, yaitu emang nggak boleh di repost. Ini kalau mau tanya-tanya bolehkah DM ke Instagram saya nih @iandris. Followernya masih dikit. Buat nambah-nambah teman. Dari Prawira, apa cuma bisa ambil video? Bisa dari mana-mana ya. Lucky Surya Hakim, rata-rata konten musik dan tag view-nya gak bisa konsisten ya mas, bagusan storytelling. Ya bener. Sekarang arahnya udah ke situ. Soalnya kita kan pasti lebih tertarik ya. Lebih seneng kepoin kehidupannya orang, lebih seneng gosip, lebih seneng ngurusi hidupnya orang lain ya, makanya kayak gitu. Konten story itu masih paling jos. Makanya saya sering ini beberapa video yang berhasil itu story. Jadi misal storynya hard selling nggak apa-apa, kayak tadi ya saya yang bahas tentang alat pembersih mobil tadi. Nah itu langsung saya demokan cara penggunaannya gitu ya nggak masalah. Tapi ya storynya kayak pakai biasalah, kayak user biasa kayak gitu. Akan lebih masuk kalau storynya dapat itu. Video slide tuh kayaknya udah mulai turun trennya. Ya kayak yang editan tadi itu kan juga ada storynya. Kadang storynya tuh lebay. Tetangga pada heran gitu. Nganggap saya sultan gara-gara beli produk ini kayak gitu. Kadang captionnya kadang terlalu lebay kayak gitu. Nah ini kan tadi kayak gitu bilangnya. Dikira anak sultan gara-gara bawa kotak makan ini, padahal di TikTok Shop cuma 20 ribuan. Wah kena copyright nanti. Sekarang lagunya Farel itu juga nggak bisa dipasangi link ya, nggak bisa disematkan produk. Soalnya itu ada hak ciptanya sekarang. Emang ada penciptanya juga sih. Dari satu Bang Tong, scrap itu apa mas? Yang klik tampilan HP. Oh, scrap tuh ngambil download video orang lain, ngambil data, terus nanti buat diupload ke tempat lain gitu. Dari baju anak, nah yang affiliate produk aku rata-rata videonya kayak gitu semua, penjualannya rame lagi. Wow, mantap. Yang kayak gimana ya tadi maksudnya? Baju anak ini. Oh, ini ya video Cina-Cina gitu ya? Apa video slide? Tuh video slide aja bisa rame loh.
Apalagi yang modelnya fashion tuh masih masih bagus untuk gambar, nggak masalah, nggak harus ini. Tapi kalau storytelling itu biasanya buat kuliner, buat gadget itu bagus story. Kalau kalau fashion tuh yang penting tampilannya. Dari baju anak, dari Trikusumanju, contohin VT pakaian yang kemungkinan FYP. Wah, kalau pakaian harus personal brandingnya kuat dulu, kayak Mas Mursid. Nah itu kan jadinya keren banget itu. Ini beneran ya, orang biasa bisa sukses banget di TikTok ya. Mursid, nah Mursid mana ya, namanya siapa sih aslinya itu, yang lezat dan bergizi itu loh. Nah ini keren banget ini dia jualan produknya kayak punya Mas nih, ada celana, ada macam-macam. Kontennya tetap fokus ya, dia bahas kuliner sama bahasnya apa sih, iya kuliner rata-rata. Dia sempat diundang ke tempatnya TikTok juga ini dia, Mas Mursid. Ya intinya punya ini sampai diundang ke kantornya TikTok loh, bayangin nih. Mantap banget ya. Ini bisa jadi panutan. Nah, ini jualannya juga dia hard selling banget, kaku ya. Kalau lihat kita pertamanya dulu saya juga ini orang kok lebay banget ngomongnya terus aneh gitu. Tapi ternyata kayak gini ya. Jadi sukses banget sekarang. Jadi jangan lihat orang awalnya doang, tapi lihat hasilnya nantinya. Unik banget namanya, pencam. Check it out guys. Ini sering aneh-aneh kontennya. Ini nggak tahu ini jualan produknya sendiri atau affiliate ya. Tapi kayaknya affiliate. Apa tokonya sendiri ya? Bilkis Store. Bilkis Store. Coba cek lainnya. Oh beda-beda. Berarti dia affiliate, bukan produknya sendiri. Oh dulu Mas review TikTok aku baru 6.000, sekarang 10.000. Wah lumayan Mas, udah naik ya. Konten storytelling kayak apa Mas? Yang FYP kayak punyanya Kak Natasha Surya itu udah masuk banget lah. Itu storytelling paling jos se TikTok kalau menurut saya tuh. Udah, kalau mau bikin storytelling ya kayak Natasha Surya gini. Tapi nggak apa ya, dia itu natural banget tuh loh, kayak nggak dibikin-bikin tuh loh. Segala cerita kehidupannya itu bisa disisipi jualan ya, kerennya gitu. Nih dia tiap mau nge-live pasti bikin video teaser dulu kayak gitu. Tapi emang niat banget nih ngambil videonya estetik banget. Dah kita kalau mau niru kayak gini, yo ndak mampu. Keren banget. Ya mampu lah kalau yang punya kamera mahal ya. Ini dia pakai kamera khusus ngambilnya, bukan kamera HP ya. Minimal iPhone. Tapi kita pakai yang ada dulu, pakai Android nggak apa-apa. Dari Tiki Toko Larismu, maaf baru gabung live-nya Bang, mau tanya cari video mentan untuk bahan konten biasanya di mana ya? Kalau paling gampang tuh dari Shopee bisa, kalau nggak AliExpress. Kalau nggak ada yang nyari pakai TikTok dari Cina. Jadi kalian masuk apa ya, punya akun khusus TikTok yang dari Cina sana. Ada video yang dari supplier Cina kan bagus-bagus itu. Oh yang slide, oke keren keren keren. Iya yang baju anak ini bikin kontennya dari slide aja penjualannya udah lumayan tuh. Apalagi kalau niat ya dibikin review, dibikin ini, wah lebih mantap lagi. Oke.